kembali lagi bersama Republik Rupiah di setiap weekend kalian. Weekend kali ini terpantau seru ya. Dari minggu pertama Monat mainnet, menjelajah ekosistem, habis itu dari market ya ada hijau-hijau daun sedikit. Jadi mungkin bisa mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman semua ya. Buat yang nonton ulang live stream, nanti dimaju-majuin aja di timestamp bagian yang menarik yang pengen kalian dengar atau pengen nonton semuanya, is okay. Buat yang nonton live, langsung aja isi kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan. Kita share link dulu ya. Nah, udah share link. Halo, Beli David. Tes one, tes one. Masuk? Ada Audio aman? yang share link kah? Atau Oke. hello? Halo. Halo, Bli. Bahasannya apa aja hari ini? Oke. Bang David, mana? Kok nggak ada suaranya? Oke, ini tadi udah ngomong Beli David. Coba denger nggak? Hadir. Baru mulai, Bli. Baru banget. Belum tertinggal Dengar, apapun. dengar aman. Bli, Monat kenapa underperform? Belum ada Arah seminggu. kemana, Bli? Ke kanan. Kalau chart. Kalau ke kiri baru panik saya. Ada buggernya. Oke. Gimana guys? Minggu ini guys. Dari kegiatan kalian di Web3. Atau kalian lock off dari Web3 minggu ini. Atau masih aktif di on-chain. Atau apa yang kalian pantau. Lebih fokus di market atau lebih fokus di ekosistem. Infokan. Asik. Info. Mau info apa nih by the way? Kalau saya terakhir sih di minggu ini lagi lihat-lihat di ekosistem Monat ya. Karena baru live kan, jadi masih mantau-mantau. Karena banyak juga yang belum live-nya bertahap kan, beberapa aplikasi. Jadi pantau-pantau dulu mana yang menarik sekiranya. Kalau underperform dari yang tadi itu Arif Gunawan ya. Kenapa underperform? Bisa dibilang ini belum lengkap seminggu sih. Kalau kita lihat ya. Dan udah lumayan perform juga kan dari beberapa hari terakhir. Kayak dari harga listing udah naik lumayan. Dan market juga lagi anteng juga kan. Market lagi diuji. Infokan Memonat. Hahaha. Waduh. Ternyata di Gen Trenches ya. Mau bermain trends ya. Beberapa kemarin banyaknya gorengan aja sih. Kalau meme kan biasa gitu ya. Gorengan-gorengan aja. Itu harus mantau cepet banget sih. Kata Pak Gema, BTC bakal sideways selama 2 tahun ke depan. Wih, lama juga ya sideways-nya. Gema itu siapa? Nggak tahu. Pak Gema itu siapa guys? Mohon infokan. Oke, udah tak kirim ke Telegram sama Discord. Sudah mengirimkan undangan kepada para Oke. kalayak hadirin sekalian yang ingin bergabung. Oh, sideways-nya tuh range harga 70-140 gitu ya tadi ya lanjutan komennya. 70-140 itu bisa dibilang sideways apa gimana itu? Soalnya Itu itu 100%. sama aja kayak nebak harga 1.000 sampai 1 juta. Iya, dibilangnya sideways. Range-nya terlalu gede. Iya, bener itu. 2 kali lipat itu bedanya. Masa dibilang range segitu? Satu siklus dibilang ranging doang berarti. Terlalu gede time frame-nya. Targetnya artinya terlalu gede. Klipnya aku kirim di Discord. Oh, oke, boleh. Nah, buat teman-teman yang belum gabung Discord atau Telegram, bisa join guys di deskripsi, kita taruh linknya. Itu free, kalian bisa bebas nimbrung di sana, ngobrol-ngobrol sama teman-teman Republik Rupiah yang lain. Oke. Beli ready kah kalau mau open camp? Ayo beli. Oke. Jadi guys, saya mohon maaf dulu ya. Pertama-tama,
Jadi karena tiba-tiba beberapa hari terakhir radang, makanya Hmm, suara saya rada-rada bindeng. Jadi kalau audionya rada kurang gimana-gimana, ya dimaklumi aja. Nanti kasih tahu aja di komentar kalau perlu volumenya saya gedein hmm. atau kurang jelas ngomongnya. Tapi ya itu dia. Ini lagi berusaha sebisa mungkin untuk ngomong seadanya. Soalnya di Bali cuaca lagi hujan kan sekarang, baru hujan ya terus. Jadi banyak yang sakit guys. Mohon dimaklumi. Semoga aja kalian sehat-sehat semua ya guys ya. Hmm. Pancaroba di Indonesia kan lagi mulai musim hujan, ada yang banjir beberapa daerah. Semoga stay safe aja. Jadi kesehatan nomor satu guys. Walaupun di jam tetap sehat harus ya. Jangan lupa tidur gitu. Oke. Fokus ke market. Nah, ini ada yang fokus ke market juga. Walaupun lagi ngedown ya, lagi merah, banyak yang bilang, wah bear market bakal turun dan lain-lain sekalian. Tetap fokus di market. Tidak peduli merah hijau artinya. Soalnya banyak kan yang kalau udah merah-merah, wah udah gitu. Lock off dulu gitu. Tidak mau melihat market. GWS beli itu Firmansyah. GWS beli David. Yo, makasih Bang. Semoga bisa balik lagi dan minggu depan mengisi lagi di YouTube RR ya, memberikan Iya update. nih, deadline-nya hari Senin nih buat record video hari Selasa. Kalau Senin tidak hilang bindeng, wah susah untuk record. Orang tradisional market yang bilang gitu, Gema itu ngakunya trader terkenal di dunia, tapi gak tahu berapa hartanya, cara tradingnya, cuma marketingnya keren, luar binasa. Wow. Iya balik lagi sih cara marketing semuanya ya. Kan attention ekonomi juga ya sekarang kan. Semua berawal dari attention. Jadi banyak yang buat konten itu better banget sih. Baik banget. Kadang informasi yang keliru itu lebih bait soalnya. Di Twitter tuh banyak banget yang kayak gitu. Jual apa lagi ya biar ada pegangan. Pegangan itu pegangan hidup. Jangan jual-jual bang. Semua dijual, device dijual, nggak bisa mantau market malahan. Gimana guys, menurut kalian seminggu terakhir ini dari market, dari kripto khususnya, apakah kalian ada yang pengen tanya-tanya? Kalau dari market mungkin kita bisa beri update sedikit nantinya dari pertanyaan kalian. Oh iya, jangan lupa like juga nih. Like dulu guys yang baru join. Dan kumpulkan pertanyaan kalian. Kalau dari saya terakhir sih sama Beli David minggu ini lebih di ekosistem Monad, Bli. Udah jelajah apa belum, Bli? Kalau aku lumayan sih Ya, udah cuma ngeliat-ngeliat mantau. ya fokusnya sih itu karena kan udah nungguin 3 tahun ya kurang lebih. Hmm. Dan waktu kemarin launching sih lumayan ya kalau misalkan kalian baru masuk ke kripto, mungkin belum pernah ngelihat peluncuran L1 sebelumnya, ya biasanya sih jarang-jarang L1 itu launching dengan ekosistem yang udah gede banget dan banyak Iya support banyak itu. dan integrasinya gitu. Biasanya sih makan waktu. Kalau ngomongin yang paling pertamanya banget aja yang bisa bikin smart contract dan aplikasi kayak Ethereum gitu. Nah itu dia bener-bener nunggu beberapa bulan sampai ada penggunaan kontrak. Salah satunya yang pertama waktu itu ya The DAO yang terus akhirnya kena hack, terus forknya jadi Hmm. Ethereum Classic. Terus kalau di luar dari itu ada beberapa kontrak lain sih kayak DeFi awal-awal tuh ETHLend namanya. Jadi lending borrowing tapi brandingnya ETH gitu. Habis itu kalau nggak salah setahun atau lebih deh baru keluar yang kayak seru-seruannya consumer kayak NFT CryptoKitties game-game gitu terus ada NFT kucing-kucingnya Pixel gitu itu juga akhirnya jadi salah satu L1 smart contract pertama yang ya dulu orang taunya kalau blockchain itu cuman Bitcoin, cuman aset transfer, terus pas ada Ethereum, oh bisa dibikin macam-macam. Tapi bikin macam-macamnya ya nunggu waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Makanya kan Ethereum lahirnya 2015 itu sampai tahun 2016-17an baru kan rame DeFi, ICO boom, terus sampai akhirnya di pandemi rame DeFi Summer, terus sampai siklus yang 2021, 22 dan sampai sekarang akhirnya banyak use case. Makanya terus setelah itu dia muncul ada
beraneka ragam kan, Alt L1, ada yang berusaha dulu aneh-aneh brandingnya nge-kill Ethereum, terus Hmm. sampai sekarang orang pada sadar kripto tuh masih kecil banget, ngapain saling kill, ya udah kita bikin yang saling collab aja. Makanya sampai terus akhirnya ada Solana, terus sekarang udah mulai banyak yang baru-baru lagi kayak Hyperliquid khusus trading, terus sama kayak Monad. Itu jadi yang pertama kali sih kita lihat Monad launchingnya ekosistemnya gede banget. Jadi itu untuk sekilas insight buat yang mungkin belum pernah ngeliat peluncuran L1 sebelumnya, ini salah satu yang paling kuat sih. Makanya yang kita pantau semingguan terakhir ya itu Monad. Nyoba-nyobain ngelihat ada aplikasi apa aja, meskipun karena baru, jadi kita belum terlalu explore kemana-mana karena biasanya untuk user baru itu ada risiko-risiko smart contract. Jadi kita cari yang Hmm. aman-aman dulu, jangan asal klik, jangan asal pencet-pencet link, jangan asal kebawa FOMO. Apalagi yang suka digen atau trenching gitu, biasanya ada banyak sekali yang bakal digoreng dan dipom-pom. Jadi itu aja sih pengingatnya, reminder untuk hati-hati di blockchain yang Benar, baru. benar. Benar, benar, benar. Ini secara general ya, secara general pun kayak gitu. Pasti banyak banget kalau udah trenches itu semuanya dipantau kan, semuanya di app-in. Usahakan sih pakai wallet fresh yang baru sih. Usahakan pakai wallet fresh yang baru dan benar-benar terpisah. Pokoknya main safety aja guys, main safety. Soalnya beberapa kemarin itu kan ada yang kena musibah gitu kan, ada yang kena drain dan lain-lain. Itu sebenarnya udah dari lama kan kayak gitu di Web3 itu. Balik lagi, keamanan. Usahakan wallet fresh kalau mau jelajah gitu, jangan asal connect gitu kan, apalagi pakai wallet utama, apalagi pakai wallet yang isi banyak saldo. Jadi usahakan pisah lah, biarpun rada ribet ya. Kelihatannya kan, aduh males ini isi backup sana sini ribet gini banyak wallet. Nah, lebih baik agak parno sedikit ya daripada pas sudah kena musibah baru nyesel gitu. Jadi itu aja sih mungkin kalau untuk saran mau menjelajahi something new itu ya. Tolong pasang juga Scrumpe yang hitam, Li. Nih ada nih Scrumpe. Hitam. Tapi Scrumpe saya hitam. aku nggak Itu. bisa di Oh iya, by the way, paling liatin di sini ya. Kalau mau ngeliatin seputar F Monat kan dari Beli David bilang. Soalnya beberapa udah ada beberapa kan di Telegram lagi di Twitter ya yang bahas kayak beberapa kritik komentar gitu kan dari ekosistem. Kayak Beli David bilang ini tadi pas launching awal itu udah banyak ya. Ada apps kita bisa lihat di sini Beli di Monat Hub. Itu yang udah live Yuk, itu kan sekitar 80-an. Beauty ada share screen. Bentar. Ada. Oke, Nah, kita mungkin kita bisa lihat di sini. masukkan. Di sini infonya udah jelas semua sih guys. Kalau kalian mau bridge, ada di sini bridge pilihannya. Ada yang native, dari wormhole dan axelar, ada yang portal, Stargate, jumper, ini Livy ya. Habis itu swapnya, swap agregator banyak nih kayak monorail, Kuru, Maca. Jadi ini yang gede-gede kan ada yang Uniswap, Pancake, Curve itu kan kalian udah tahu lah nama-nama itu kan dari dulu. Udah disediain semuanya. Jadi kalau mau lihat nih dari home dulu kita ya. Mungkin kalian belum pernah ke sini. Di sini udah dirangkul untuk apa tuh? Untuk staking yang langsung ke validator mau delegate itu kan bisa ke sini ke Gmonad gitu. Nah, ini untuk explorer ada Monad Vision. Jadi untuk explorer di blockchain Monad ada Monad Vision, ada Monad Scan gitu. Apa lagi satu aku lupa sih. Aku sih paling sering pakai ini sih Monad Vision dari UI-nya. Aku suka UI-nya. Di sini juga ada peluang-peluangnya itu kan ada vault-nya apa aja gitu. Di sini ada DeFi-nya yang tadi itu kan yang di sini ada spot, ada perpetual, ada launchpad gitu kan. Ada land borrow gitu. Ini Morpho yang di Ethereum ya, Ethereum mainnet. Banyak sih migrate dari Ethereum ya, karena kan EVM compatible. Jadi beberapa aplikasi yang besar-besar tuh langsung migrate ke Monad, langsung udah tinggal deploy aja mereka gitu. Jadi kayak yang David bilang tadi kan, jadi kalau kita nyari aplikasi mau jelajah itu kan ada yang beberapa yang baru-baru gitu. Nah kalau yang masih istilahnya kayak, aduh aku takut nyoba deh yang baru-baru itu wait and see dulu, ya udah wait and see dulu gitu. Cari yang mungkin branding nama-nama besar gitu yang udah bisa dipercaya gitu misalkan. Ya udah wait and see gitu. Jadi play safe aja gitu, play safe aja. Sini kayak ada game juga kan, Illumitera, ada Lootgo, Brofun.
RBS. Nah, di sini nih yang lagi satu nih, em, MinHub namanya. Kalau buat kalian yang suka di NFT kan, di ekosistem NFT, kalian bisa di sini klik ini enter MinHub ini ya. Jadi, wah aku share screen lagi satu artinya yang MinHub. Jadi di MinHub itu guys, buat yang belum tahu ya, mungkin kalian nggak banyak dapat WL kan. Pas di testnet itu kan banyak WL tuh bagi-bagi WL di komunitas. Jadi mungkin ada yang ketinggalan gitu kan. Kalau di MinHub ini kelihatan jadwal-jadwal mintingnya kapan gitu semua dirangkum. Habis itu di sini ada reval. Reval, kalian bisa reval beli tiket. Tapi kalau kalian nggak menang reval, tokennya dibalikin. Istilahnya duit beli tiketnya itu dibalikin lagi. Jadi istilahnya kayak ya nggak rugi sih kalau menang revel baru duitnya diambil, kalau kalah revel duitnya dibalikin. Jadi ya untung-untungan aja. Buat kalian yang mau ngincer WL gitu dan nggak punya WL, di sini udah banyak kok yang kemarin udah finish. Ini kan ada dua, Wasi sama Meonat. Jadi balik lagi, yang kalian suka apa aja gitu, bisa buy tiket gitu. Jadi balik lagi ya ke kalian. Nih misalkan nih kalau kita lihat yang udah selesai resultnya di sini, berapa ada tiket gitu kan, total deposit orang-orang gitu. Habis itu yang menang aja siapa aja gitu tiketnya gitu. Di sini ada yang gede-gede juga kan, kayak Cog, Listar, ya sesuai lagi yang mana kalian pengen ikutin. Itu untuk NFT. Kalau buat yang belum punya WL, dan hitung-hitung sih nggak rugi-rugi banget sih kalau nggak menang soalnya duitnya balik kan. Iya, paling cuman opportunity cost-nya aja kan nggak bisa dipakai Iya, itu dia. selama Soalnya di sini reval. kan beda-beda ya. Di sini beda-beda levelnya itu guys. Kayak di sini kan udah ada waktunya nih. Oh ini lagi 1 hari 19 jam. Oh ini lagi 2 hari 7 jam gitu. Jadi kalian bisa pakai duit kalian itu, wah pas sudah detik-detik akhir baru mau masuk itu bisa gitu. Jadi biar nggak opportunity cost ya, banyak terbuang ya waktunya. Jadi bisa dipantau lah di sini. Gitu. Misalkan kalian mau, ya udah aku mau nggak pusing, aku mau dari awal deposit, habis itu mau ikut semuanya gitu bisa juga. Nanti ada kok dicentang-centang gitu dia. Mau ikut ini, atau fokus ke satu aja bisa gitu. Jadi itu sih ini yang menarik sih menurutku. Kayak oh, kalau kalah ya udah duitnya balik gitu. Biasanya kan kalau kita beli tiket kan langsung keluar ya, kayak undian, kupon undian gitu kan. Kita beli kupon undian duitnya keluar. Kalah menang ya tetap bayar gitu kan. Kalau ini enggak. Itu menarik sih. Kalau kalah tidak rugi, duitnya balik. Oke, lanjut lagi dari NFT sudah. Mungkin kita bahas dari DeFi ya. Dari DeFi itu kalian bisa lihat di sini guys, kalau kalian mau mencari opportunity DeFi. Teman-teman banyak pakai ini sih, Merkle kemarin ya. Jadi balik lagi, ini bukan promosi guys ya. Kita sharing banyak teman-teman tuh pakai platform apa untuk mantau-mantaunya. Nah, kalau di Merkle ini kalian bisa lihat opportunity. Di sini ada bagian opportunity kan. Misalkan kalian LP Farmore gitu kan. Kalau di Solana kan ada itu si Meteora gitu kan yang paling gacor LP-nya itu banyak banget kan. Soalnya meme token di Solana itu banyak banget kan gara-gara Pump.Fun itu fee-nya benar-benar gacor banget. Kayak kemarin itu teman-teman LP setiap ada token baru, meme ya khususnya yang lebih berisiko itu gede banget dapat fee-nya gitu. Jadi ini permainan-permainan LP kalau kalian suka di DeFi atau yang mau pasif bisa juga di sini. Nah, bisa kalian cari di sini nih. Ada kok bagian monatnya gitu. Opportunity, habis itu kalian cari di sini. Misalkan kita klik ya di sini ya, monat, explore gitu. Oh, malah ketutup dia. Nggak mau langsung ke sana dia. Susah guys kalau share screen satu-satu. Ntar. Hmm. Tutup dulu yang ini. Kita cari yang di monatnya aja ya. Nah, udah kelihatan kan? Oke, di sini. Kalau dari segi token bisa klik di token atau di semua juga bisa. Misalkan kayak ini kan LP-LP, ada yang single kayak USDC aja, ada AUSD gitu. Kalau LP-LP biasanya di token gini banyak dia LP-LP-nya.
profile liquidity di mana gitu, APR-nya berapa itu kelihatan, daily reward-nya berapa gitu hitungannya. Jadi bagus sih, udah ada yang ringkas, jadi kita nggak perlu riwah-riwah kesana kemari buka ini itu gitu. Jadi tinggal satu platform bisa lihat semuanya. Habis itu ada dashboard-nya juga. Kalau kalian lihat di atas nih dashboard, kalian bisa connect atau track wallet kalian. Misalkan kalian banyak ada LP nih di Uniswap, habis itu di Pancake, habis itu di Kuru gitu misalkan ya banyak. Biar kalian nggak bingung buka satu-satu semuanya gitu kan, bisa lihat di dashboard di sini nanti dari wallet kalian gitu. Ini dari segi token, peluang APR. Soalnya dulu kan di RR sering banget tuh ngasih konten DeFi juga ya, peluang yield kan. Jadi di sini udah dirangkum semuanya. Jadi kalian bisa takar lah resiko kalian. Asal nggak all in aja satu aplikasi kan gitu. Bisa kalian takar gitu. Dan juga kan pairnya beda-beda nih, ada yang stable, habis itu ada yang monad to stable, habis itu ada yang stable-stable gitu kan. Banyak lah peluangnya gitu. Ada yang poin juga di sini nanti, tapi belum ya, belum semuanya kelihatan. Soalnya masih baru banget ya, belum ada seminggu. Pre-TGE ada juga gitu yang belum TGE. Tokennya mungkin kalian mau sekalian ngumpulin poin-poin kan atau airdrop dari apps-nya gitu. Kayak di sini sih kelihatannya Curvens yang baru ya. Baru satu ini aja sih. Itu untuk DeFi. Jadi kalian bisa pantau di sana. Kalau untuk NFT udah ada, di DeFi udah ada juga. Gimana menurut kalian? Kalian lebih condong ke NFT atau DeFi, guys? Soalnya banyak kemarin tuh yang printing-printing. Misalkan kayak kemarin itu kan ada meme coin chop gitu kan. Yang nama-nama besar lah itu yang di launching. Habis itu orang-orang, langsung serbu. Ada yang app in gitu kan, ada yang sniper juga. Maksudnya trading volume itu gede banget kan. Nah, di sanalah peluang LP gitu. LP enjoyer tuh di sana peluangnya. Jadi masukin LP, tinggal kalian atur, belajarin lah cara LP itu gimana. Kan ada yang spot, habis itu ada yang bin apa? Bukan bin. Ada yang curve gitu kan, yang condong ke tengah, habis itu yang ada bit axe gitu kan, yang kanan kiri itu besar. Jadi kalian bisa pelajarin cara-cara LP di sana untuk nyari fee gitu. Itu sih yang menarik dari teman-teman kemarin di Monat. Jadi aku juga ikut kan itu begadang, kita nyari yang peluang-peluang bareng gitu. Ada yang peluangnya santai, habis itu ada yang cepet-cepetan kayak itu dah, yang LP, habis itu ada token launch yang hype gitu, volumenya gede di LP-in biar dapat fee gitu. Jadi kalau ngelihat opportunity itu sebenarnya banyak guys kalau dicari. Belum lagi di NFT gitu. Nah ini baru kurang dari seminggu kita bilang kan. Belum nanti lagi di aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Kalau sekarang sih terpantau di app hub-nya di Monat ini ya udah ada 80 aplikasi yang di list di app hub-nya Monat. Yang tadi di Monat Hub itu. Jadi baru minggu awal udah ada 80 sih GG sih. Dan itu kan bukan dari tim yang buat ya. Itu kayak third party yang buat kan, ekosistem orang lain lah istilahnya yang buat. 80 itu udah banyak guys. Kecuali kayak semuanya tim Monatnya sendiri yang buat. Oh ini kalau mau swap dia yang buatin di sini, ini kalau mau ini di sini gitu. Kan beda gitu. Ini orang lain yang buat third party. Beli, apakah Monat ada sistem burn token? Guessnya sih beberapa di burn kan gitu, Bli. Jadi Monat itu ngikutin proposal Ethereum. Salah satunya kan kalau di Ethereum ada 1559 yang pas siklus bulan lalu. Dan itu kan nge-burn sejumlah fee dari transaksi. Jadi karena dia implement EIP yang sama, ya dia jadi nge-burn token juga. Kalau misalkan kalian mau lihat itu di Natradar, nah ini kelihatan nih ada berapa banyak mon yang dibakar, yang di-burn. Dan mana aplikasi yang paling utama jelas-jelas Launchpad token ya, not fun. Jadi tempat orang-orang pada ngedigen, trenching, itu kayak dari time frame-nya kalian bisa pilih di sini. Kayak sehari terakhir, seminggu terakhir. Kalau seminggu kan belum. Jadi ini ya kalau kalian pencet bener-bener sejak Monat launching. Itu 78.000 mon yang di-burn tokennya dari transaksi di Natfund. Habis itu bawahnya di Uniswap, Pith, something ini aku nggak tahu apa. Guru, Kyberswap, sama PancakeSwap. Jadi kebanyakan memang Launchpad sama DEX. Jadi orang-orang pada trading gitu. Pada trends ya, pada trenches ya. Natfan paling gede loh nge-burn-nya. Sama kayak Jadi revenue dari Pump Fund di Solana ya. mm-mm. Paling Jadi ini gede. yang dimaksud
Monadnya bukan cuman 100% kompatibel EVM, tapi juga dianya ngikutin apa aja EIP, proposal-proposal yang diterapkan di Ethereum, itu ngikut juga. Makanya kan bisa dibilang bener-bener ya Ethereum, tapi rasa Solana gitu. Ya dari speed sih. Sejauh ini kemarin speed-speedan belum ada problem sih, kecuali emang problem dari beberapa apps-nya, bukan dari infrastruktur di Monadnya. Kalau kalian udah nyobain ekosistemnya belum guys? Atau masih santuy-santuy, wait and see gitu? Soalnya kemarin kan udah sempat nyobain di testnet juga ya, jadi kemungkinan besar udah tahu sih mau nyoba yang mana pas di mainnet. Bukan nyoba sih, mau pakai yang mana lebih tepatnya. Karena pakai duit asli kan sekarang di mainnet. Kalau dari Minhub dari App Hub itu juga ada beberapa aplikasi yang diliatin lagi ada campaign kan. Kemarin kan ada Monad Momentum namanya ya. Monad Momentum itu beberapa aplikasi di Monad yang disupport dari tim Monad kan untuk ngadain campaign gitu. Jadi itu ada berbagai rewardnya lah. Kalau kita lihat di sini ya, coba aku share screen dulu di Monad Hub. Nah, di bagian reward ini, kalau kita lihat scroll ke bawah, di sini ada active campaign. Jadi biar kita kan nggak punya waktu 24 jam ya mantau ya. Setiap Twitter, setiap post aplikasi kita nggak bisa mantau. Jadi di sini dirangkum. Kalau kita lihat di sini kan momentum ya banyakan. Yang awal-awal kayak di sini ada Brovan, Flavel, ada Kuru, Metera, Mandate Trade, ini DEX, DEX Leverage Trading ya. Perpetual, yang ini Natfan tadi yang paling gede generate fee untuk saat sekarang ya. RBS itu betting sports jadinya. Steer, Symphony, Telemafia. Ini untuk Monad Momentum yang pertama. Jadi kalian bisa pantau ini. Biasanya kayak setiap campaign itu kan beda-beda. Ada yang trading volumenya sekian gitu. Dapat nanti di setiap minggu diundi ada rewardnya. Jadi beda-beda. Kalau kalian pengen baca lebih lanjut ke setiap gininya sih, ke setiap apps-nya. Soalnya beda-beda campaign mereka. Belum coba ekosistemnya di Monad beli? Ya boleh pantau-pantau dulu kalau belum sempat nyoba. Santai. Kalau menarik menurut kamu. Thanks beli. Bang, Monad 5 hari ini TVL-nya 160 juta. Apakah ini positif bullish jangka panjang atau cuman pada mau insentif aja? Nah ini yang menarik dari obrolan kemarin yang saya lihat di Twitter ya. Emang chain baru itu seperti yang kita bilang-bilang sebelumnya, ketika ada chain baru itu biasanya ngadain insentif kan gitu kan. Banyak orang yang nyari insentif kayak misalkan ada campaign apa gitu lagi bakar duit gitu misalkan. Yield-nya ditambahin, di-boost gitu-gitu. Jadi itu sangat menentukan kan, sangat menentukan activity dan juga istilahnya TVL yang tadi dibilang. TVL kelihatan naik banget gitu. Coba kita buka mungkin di sini di file lama ya. Kita lihat based on di file lama. Data yang sekarang gimana? Soalnya di Monad sendiri kayak belum semua aplikasi masuk deh. Belum semuanya. Kita lihat dari di file lama. Soalnya di file lama ini kan dia butuh waktu ya. Butuh waktu untuk proses. Sekarang masih di peringkat 32. Kayak belum semua aplikasi masuk. Dari TVL 163 juta, kita lihat masih cenderung naik dari hari pertama. Dan yang terbesar Uniswap. Itu udah nama besar soalnya kan. Oke. Masih beberapa TVL tuh masih belum tertrack semua ya. Tadi kan ada 80 aplikasi. Kalau di sini yang ketrack baru sekitar 48. Kalau di Monad Hub kita lihat aplikasinya udah ada 80, di sini baru 48. Jadi itu sih kalau di file lama nggak real time banget untuk update sebagainya. Dia kan punya tim juga, add-nya satu-satu gitu kan. Disortir lagi sama mereka gitu. Kalau jangka panjang sih kita harus pantau lagi sih. Pantau lagi setiap minggu gitu. Setiap bulan kita pantau lagi. Soalnya itu kan based on itu ya tadi yang dibilang itu insentif. Insentif itu emang bisa nge-boost dari sisi TVL, tapi insentif itu istilahnya kayak pedang bermata dua. Jadi gimana tim itu mengelola insentif
itu yang patut diperhatikan gitu. Kayak yang kemarin pas plasma launching itu kan bullish banget gitu kan. Di City itu maksudnya banyak banget yang wah ini bullish triliun gitu. Tapi kalau dilihat dari insentif pas itu RR Live, kalau kalian masih ingat, dari segi plasmanya kita oke gitu kan, kita udah tahu semuanya plasma itu apa gitu, dia ngebangun apa. Tapi kalau dilihat dari sisi insentif itu kan gede banget waktu itu, gede banget. Yang saya tanda kutipin waktu itu kan ya kalau insentif terlalu besar mungkin kalian bisa pantau dulu gitu. Kalau insentif besar habis itu cepat habis dan lain-lain, mungkin nanti banyak ada sell pressure dan lain-lain gitu. Nah itu soalnya saling berkaitan lah, bisa kalian pantau juga dari sisi insentif itu emang penting. Insentif itu banyak sih perundingan di Twitter saya lihat tentang insentif itu sangat krusial kalau tidak dimantapkan strateginya ya. Jauh ini sih kalau dari Monatnya sendiri, dari momentum aja yang ada insentifnya. Jadi itu pun baru gelombang yang pertama ya, masih banyak sih, belum aplikasi yang lain gitu. Dan terpantau sih nggak yang langsung yield farming gede-gedean gitu sih. Kalau yield farming itu kan dapat yieldnya sekarang bisa dijual sekarang gitu. Itu sih kalau dari pantauan saya pribadi ya, melihat beberapa apps-nya. Oh, ini yang belum coba ekosistem Monat ini karena masih di Coinbase. Oh, artinya ikut sell dong kemarin. Kalau misalkan di Coinbase itu kemarin dari tweet akunnya sih katanya bisa kalau mau di withdraw, tarik ke Hmm. wallet pribadi on-chain itu jadi bisa explore ekosistemnya. Ya kemarin itu kan katanya harus di hold gitu kan, biar untuk spekulasi sell selanjutnya gitu. Jadi finalnya tuh dari putusin boleh di withdraw gitu. Jadi balik lagi ke kalian mau di withdraw. Soalnya kalau di Indo kan belum bisa jual beli di Coinbase. Cuman bisa beli sell itu aja, habis itu di withdraw ke Monat native-nya. Pamit dulu beli, nanti lanjut nonton videonya. Oke, lanjutkan dulu kegiatannya. Dari Arif Gunawan, di burn juga tetap aja low float high FDV. Kalau bilang low float high FDV ya, sebelum-sebelumnya itu banyak banget yang lebih gede. Jujur aja. Kita jujur aja bilang dari L1 sebelumnya atau toko yang lain itu banyak yang lebih gede pas launching. Coba aja deh ingat-ingat protokol apa aja yang udah launching setahun 2 tahun ke belakang ini. Banyak yang gede-gede. Contoh aja ya kayak yang L1 sekarang itu apa aja ada. Kayak ada Sui, habis itu ada atau Sei, apalagi yang plasma juga gitu kan. Habis itu ada Hyperliquid, Hype gitu yang awalnya cuma apps saja, habis itu udah ada Hyper ATM-nya sekarang. Itu banyak emang perdebatan dari pas meme season itu ya. Meme season si Murad itu kan alt itu dikomentarin, ah ini token-token visi aja gitu kan. Token visi, low float, high FDV, kalau meme itu kan 100% komunitas gitu. Jadi nggak bisa searah seperti itu sih. Jadi buktinya juga kan memes ya sangat volatil, resikonya gede, walaupun komunitas 100% tokenomic ya itu dia sustainable-nya susah gitu kan. Beda apa yang di building itu. Kalau bicara low float high FDV banyak emang yang launching itu FDV-nya gede banget. Kayak Sui itu kalau nggak salah 14 FDV-nya waktu launching. 14 billion. Habis itu beberapa juga yang lain gede-gede juga kok. Makanya cenderung harganya itu tertekan kan. Kalau kalian mau mantau high FDV itu bisa dengan cara berapa persen tokennya sirkulasi, habis itu FDV-nya berapa pas launching gitu. Habis itu kalian bisa tracking lah market cap-nya berapa. Kau udah tahu kan FDV dibagi sirkulasi tokennya mereka berapa, tawan jadi marketnya berapa, market cap-nya. Habis itu kalian bisa lihat
pergerakannya gimana, insentif di ekosistemnya gimana, sentimennya, itu sih yang patut dilihat sih. Sui gede bang, floatnya pas launching. Ya, Sui gede waktu itu launchingnya. Sebenarnya itu jadi pro kontra aja guys. Kalau launching gede gitu kan, gede itu yang dapat misalkan yang dapat airdrop dan lain-lain itu diuntungkan karena kan FTV-nya gede gitu kan, harganya mahal gitu kan. Mereka JP badak gitu istilahnya. Mereka yang diuntungkan gitu. Tapi ya itu lagi chartnya jadi kurang enak kan dilihat karena banyak tekanan jadinya. Banyak tekanan jual. Kalau dari Monat itu last round mereka dari FDV 3 billion last roundnya di angka 3 billion. Jadi kalau dinilai dari sekarang hampir mendekati last round. Itu last round VC ya, yang dimana VC itu kan di lock tokennya selama 4 tahun rata-rata ya VC itu. Mereka udah joinnya lama, mungkin investnya setahun 2 tahun lalu, habis itu pas udah launching di lock lagi 4 tahun. Nah kita retail dapat harga valuasi di bawah itu kan enak dong gitu, enak dong gitu. Apalagi pas presale kemarin itu di bawah harga valuasi terakhir raise-nya gitu. Ya ini balik lagi ke penilaian kalian sendiri ya. Kalau kita bicara FDV. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa nih? Yang mulia. Yang mulia lagi. Yang mulia RR cintanya apakah Coinform ngasih pam-pamnya BSC, apakah bisa meniru ide bisnisnya pam-pam? Pertanyaan adalah satu, apakah ide bisnisnya mudah ditiru? Apakah pam-pam saat ini overpriced? Oh, dua pertanyaannya. Kalau yang pertama, apa ide bisnisnya mudah ditiru? Kalau ide bisnis pam-pam itu mudah ditiru dan udah banyak yang niru. Udah pasti banyak. Di Solana pun udah banyak yang meniru. Sebenarnya Launchpad itu narasi udah lama banget guys. Kalau kalian ingat ya, dulu kan ada ICO season dari Ethereum. Itu kan banyak tuh ICO. Habis itu ada ICO di exchange, habis itu ada IDO. Kalau kalian itu ingat ya, dulu banyak ada IDO, inisial DEX, token offering gitu. Habis itu banyak deh yang buat platform gaming, dia ngadain Launchpad khusus gaming. Yang dari kategori DeFi dia ngadain platform khusus launching token DeFi gitu kan, kayak semuanya punya segmentednya masing-masing kan. Nah ketika di Solana muncullah pam-pam. Pam-pam itu mudah banget kan, tinggal klik nama, mau tickernya apa, habis itu upload foto, habis itu udah deploy gitu aja, kayak gampang banget gitu, kayak mau ngupload foto di Instagram rasanya kan, udah tinggal upload foto, tulis caption, udah upload gitu. Itu kan sangat memudahkan. Kalau Launchpad sistem dulu itu kan mereka ngadain sale kan, ada yang ngadain sale gitu. Habis itu harus di KYC dulu siapa timnya gitu, baru bisa ngadain launching token di Launchpad. Itu dulu sangat ribet sistemnya. Nah sekarang semuanya dimudahkan. Habis itu ngetren lah sekarang si pam-pam. Banyak yang ngikutin jadinya, banyak banget Launchpad. Sebenarnya Launchpad itu udah ada dari dulu konsepnya. Cuman karena pam-pam yang merubah permainan dan langsung dapat spotlight dari orang-orang di Gen pas di Solana kan. Soalnya kalau di Solana itu momentumnya pas. Solana yang bikin bangkit waktu itu kan si Bong ya. Bong yang bikin bangkit. Meme coin loh yang membuat bangkit Solana. Habis itu lanjut dong trennya itu, orang-orang trenches di sana, meme coin, orang-orang pada di Gen di sana. Terbitlah pam-pam gitu. Lagi-lagi meme coin lagi, semuanya liquidity ke sana kan, orang-orang spekulasi pada PVP di sana. Berhubung Solana kan juga murah dan cepat gitu kan. Kalau di Ethereum dulu kan nggak bisa kayak gitu. Mau ngedigen, jangankan trade token micin ya, itu minting NFT yang gede-gede dulu aja, itu gas fee-nya langsung melonjak gede banget di mainnet ya. Itu gas fee-nya bisa sampai 2 digit dolar. Belasan ribu dolar sampai ribuan dolar itu cuma minting NFT, apalagi mau transaksi ngetrends kayak gitu, jual beli gitu, boncos. Makanya dulu trennya nggak tepat ada di Ethereum gitu, pas di Solana dibawa tepat jadinya gitu. Kalau dibilang mudah ditiru, sangat mudah ditiru.
apalagi udah lama kan Pam Fan. Kalau pertanyaannya apakah Pam Fan saat ini udah overpriced? Kemarin mereka sell itu FDV 4 billion ya. Sekarang sih 0,3 kayaknya. Di bawah harga sell artinya. Kalau beli ada komen nggak itu? Aku ada sih kalau komentar tentang Launchpad ya, secara umum. Hmm. Kalau ngomongin narasi pump fund-nya BSC, itu semua kembali ke blockchain-nya lagi. Kalau misalkan kita ngelihat ya di dashboard ini ada perbandingan antara Launchpad nih. Kalau misalkan kalian pengen buka di Blockworks itu bisa kalian filter berdasarkan Launchpad-nya atau berdasarkan blockchain-nya. Sebelum ke blockchain-nya nih, lihat aja dulu berdasarkan Launchpad-nya. Ada nggak di sini Launchpad yang dari BSC? Mayoritas ini di Solana sama di Base. Paling Formim nih punyanya BSC. Dan itu bener-bener ramenya cuman ya waktu BSC season kemarin itu ya, yang pas bulan Oktober itu aja. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi berikutnya, yang bener-bener akhir-akhir ini sampai sekarang masih naik ya, Launchpad-nya Solana. Sekarang kita filter langsung di blockchain-nya, kelihatan jelas. Yang BSC itu bener-bener minim dibandingkan sama yang di Solana. Cuman pernah meledak sekali waktu ada seasonnya BSC di Oktober. Habis itu mulai langsung menurun lagi signifikan banget, turunnya drastis. Yang bertahan benar-benar revenue dari Launchpad-nya yang ada di Solana. Kalau misalkan ngelihat dari segi market share ya itu dah Solana mayoritasnya. Makanya kalau dibilang pump fund itu valuasinya masuk akal karena dia revenue-nya gede dan dia produk market fit-nya dapat, ya itu benar karena dibandingin sama Base sama BNB itu sangat kecil sekali. BNB-nya nggak kelihatan, Base aja cuma segini. Sementara Solana 97,6%. Sama kalau kita ngelihat dari jumlah token yang di launching, BSC season benar-benar sesaat doang waktu Oktober, sedangkan yang bertahan itu terus Solana. Semua ini dari segi market cap, dari segi token yang naik, yang pumping, jumlah launchpad dan tokennya yang market capnya lebih dari $1 juta juga sama. Paling banyak yang lahirnya di Solana, yang tradingnya di Solana. BNB sama Base bener-bener sangat-sangat kecil dari segi market share. Jadi kalau mau dibilang pump fund-nya BSC, iya, tapi dari segi market yang lebih kecil dibandingin dengan pasarnya Solana. Jadi kalau mau dibilang valuasinya bakal ngejar pump atau mungkin megang form itu jadi kayak oke, mending megang ini aja di blockchain-nya BSC daripada yang ada di Solana. Jadi kalau ngelihat data kayak kesannya kayak tidak didukung sih tesis itu. Karena kebanyakan orang kalau tahu BSC pasti mereka karena berasal dari Binance user. Dan kalau user Binance biasanya mereka lebih aman, lebih nyaman diem di checks. Ada fitur apapun ya udahlah mereka pakai Binance. Kalau bisa trading di Binance, kalau mau transfer withdraw apa semua di Binance. Sedangkan saya sendiri ya pribadi dari dulu sih nggak pernah KYC Binance, nggak pernah pakai, nggak pernah suka dan nggak pernah pengen terafiliasi dengan yang namanya Binance. Jadi dari dulu kalau kalian ingat video-video RR yang di siklus sebelumnya sih kita sangat-sangat skeptis dengan semua produk-produk bikinannya CZ. Jadi ya kalau ngelihat dari data pun ternyata dari segi revenue, fundamental, valuasi, produk market fit semua sih ngomongin Launchpad ya balik lagi tetap ke Solana. Jadi ya pump fund masih lebih make sense kalau kita ngomongin soal valuasi Launchpad yang tinggi. Waktu launching itu kan banyak yang kritik kan, itu tinggi valuasinya, 4 billion soalnya waktu itu kan. Ya balik lagi, market share-nya emang dipegang oleh Pam Fan gitu. Masih sampai sekarang. Dan di Solana masih market share-nya untuk para dijen, rumah para dijen. Rumah para meme coin. Yang Waktu itu buat, aja kan sempat katanya mau disalip sama Bong Fan juga kan tuh. iya Bang Sempat Fan. muncul juga tuh beberapa kali. Mungkin kita lebih jauhin lagi nih. Ini waktu Clanker di base, terus Clanker yang di base diganti sama Zora. Terus nah di sini nih pokoknya tempatnya Bong Fan nih. Hampir menyalip tapi terus sudah baliknya tetap ke Pam Fan lagi sih pada akhirnya. Iya, ujung-ujungnya balik lagi ke yang pertama. Orang-orang udah melekat soalnya brandingnya. Yang ditahuin pertama itu yang populer pertama, itu yang dapat produk market fit-nya. Sama aja kayak Hyperliquid kan sekarang. Banyak ini banyak. Dibilang dari dulu ada perpetual deck, ada gitu.
Tapi yang melekat sampai sekarang hingga hari ini ya masih Hyperliquid gitu. Kayak kemarin di BNB ada Aster gitu kan. Jadi balik lagi. Soalnya sekarang banyak udah ada kayak siapa lagi satu Lighter gitu kan. Banyak yang trading gitu untuk spekulasi airdrop di sana, ada yang pakai bot gitu juga kan karena dilihat Hyperliquid dulu JP. Gak tahu di Aster JP apa enggak, tapi ada teman sih sharing katanya sih enggak sih. Ya itu sih balik lagi gampang kok copycat bisnis seperti itu ya. Apalagi di Web3 kan base-nya itu open source, gampang biasanya. Kalau udah open source tinggal di copy, tinggal dibuat branding yang lain gitu. Oke, pertanyaan apa lagi nih? Saya beli dan jual koin Monad di Checks Indo mau beli, apakah bisa pindah website Monad lewat hot wallet? Kurang tahu spesifiknya dari exchange yang dipakai ini ya. Apakah udah bisa withdraw, deposit? Kurang tahu. Tapi kalau bisa withdraw, artinya udah bisa withdraw ke wallet dan udah bisa jelajah ekosistem di Monad on-chain ya. Secara on-chain udah bisa. Kalau bisa withdraw, itu aja pertanyaannya. Soalnya saya nggak pakai, jadi kurang tahu. Coba aja dilihat di fiturnya apakah udah ada withdraw. Soalnya beberapa checks di Indo kan udah ada tuh yang listing. Dan beberapa juga belum listing. Jadi lihat Nah, lagi checks-nya. iya, soalnya kadang listing belum tentu dia support untuk withdraw networknya juga. Jadi Mm-mm. kadang mungkin listing kalian bisa trading aset kripto tersebut di checks-nya, tapi biasanya nunggu waktu lagi untuk bisa kirim aset ke wallet on-chain. Misalkan hari ini exchange A sudah listing token MON, tapi mungkin nunggu seminggu atau sebulan, atau mungkin kalau mereka udah punya infrastrukturnya ready buat support baru bisa kita withdraw. Jadi hati-hati aja kalau pengen withdraw on-chain, sementara cek saya itu belum mendukung, itu jangan pernah coba-coba, nanti bisa hilang. Karena harus ada tulisannya persis itu dari exchange-nya, dari aset yang kalian pegang. Waktu dipencet withdraw ada pilihan networknya Monad gitu. Kalau baru pilihan networknya EVM kayak Ethereum, Polygon, Base, itu kan biasanya yang sering dipakai tuh untuk exchange kalau dari segi EVM, atau Avalanche. Nah itu berarti cuma bisa itu doang yang terdaftar. Kalau udah ada tulisannya withdraw bisa ke network Monad, baru deh nggak apa-apa. Itu pun biasakan tuh coba dari aset kecil dulu aja, receh, misalkan 1 mon dulu, terus baru kirim sisanya kalau tertarik. Karena kalau exchange yang lokal di Indo sih saya belum pakai yang itu ya, jadi belum familiar. Iya. Deposit pun juga gitu. Ini basic gini ya, pembelajaran yang sangat basic. Jadi kalau deposit juga harus sama networknya biar nggak hilang asetnya. Itu berlaku ke semua ya. Misalkan kita mau kirim dari Monad atau dari Solana gitu, yang kita kirim aset apa itu harus sama networknya. Soalnya kalau yang masih awam gitu kan transfer ke wallet habis itu ke exchange itu kadang diabaikan, dikiranya sama, ternyata beda jaringan, nyangkut lah asetnya. Syukur-syukur checks biasanya bisa nyelamatin aset kalau masih terselamatkan, tapi dikasih batas toleransi biasanya. Kalau salah ngirim jaringan biasanya. Tapi nggak tahu ya, nggak semuanya mungkin. Saya kurang tahu juga. Makanya harus double check. Harus di double check dulu sebelum ngirim keluar masuk. Oke, Sui gede bang, floatnya pas launching. Aptos juga gede pas awal listing 10 billion. Oh, saya lupa Aptos. Aptos lupa, kalau Sui 14-an lah. 1,4 kan harganya jadinya waktu itu. Habis Itu itu dua-duanya ya, L1. Kalau L2 dua-duanya. malah stagnan 30 billion. Iya, iya. Iya, itu stagnet. Sempat pumping kemarin beli narasi ini ya, narasi apa namanya? Privacy. Privacy, ya. Sekarang lesu lagi. Stagnet itu gede banget. Kalau kalian ingat guys, gede banget itu. Pink Scam Legend. Waduh, yang legend-legend itu. DN. Oke guys, ada pertanyaan apa lagi dari seputar Monad ekosistem yang udah kita update dan kegiatan-kegiatannya juga.
Dari NFT udah, dari DeFi-nya udah. Jadi balik lagi ke kalian kalau tertarik untuk jelajah, ingat aja stay safe, usahakan fresh wallet gitu. Kalau Sama dari segi kalau gimana, ngomongin Bli? sentimen, kalian harus Hmm, bisa memastikan tidak langsung percaya apapun yang diposting di internet. Karena iya. di internet siapapun bisa bikin akun, siapapun bisa ngeklaim apapun, siapapun bisa bikin pertanyaan apapun, pernyataan apapun. Jadi kalau kalian melihat berbagai sentimen, entah itu yang terlalu bullish banget, entah itu terlalu bearish banget, biasakan untuk verifikasi. Ini data yang di-share bener apa enggak? Terus ini Hmm. orang ngeklaim ada dasarnya atau enggak? Karena yang namanya internet, ya yang engagementnya paling gede lah, yang bakal dapat reward, dan biasanya itu konten-konten yang cukup kontroversial. Belum tentu bener, tapi viral gitu. Jadi hati-hati aja, entah itu tentang Bitcoin, tentang bull market, bear market, Hmm. tentang aset kripto secara general ya, terutama penonton-penonton yang mungkin masih pemula, baru aja masuk ke pasar kripto. Pokoknya jangan mudah percaya deh. Entah itu profil yang followersnya gede, influencer, KOL atau apapun, selalu biasakan untuk verifikasi. Dan kita RR pun juga jangan dijadikan kayak ketergantungan gitu. Jangan Hmm. selalu percaya karena kita pun hanya memberikan edukasi semata, tapi bukan financial advisor gitu. Itu disclaimer-nya sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen bertanya-tanya, kita bisa bantu setiap hari Sabtu. Jadi setiap live stream kita bakal bantu ngajarin kalian, ngasih tahu cara-caranya untuk verifikasi data, kita ngasih contohnya. Jadi biar nggak kemakan sama gorengan-gorengan atau sentimen-sentimen yang kadang nggak sesuai dengan kenyataannya. Karena internet tuh selalu gitu. Kalau ada berita bagus, dibilangnya bagus banget sampai jadi naif. Tapi kalau ada berita buruk, itu dibilangnya buruk banget, jadi kesannya terlalu bearish. Jadi ya itu sih Ada beberapa yang baik, pesan. ada yang baik digoreng jadi buruk. Yang buruk digoreng jadi baik. Ya Berlaku semuanya, guys. itu juga ada. Jadi ya Hmm. untuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperliquid, Monad, apapun itu udah semuanya berlaku yang ada di pasar kripto. Karena bener-bener full native di internet, bener-bener Hmm. full digital, full on-chain. Jadi ya nggak bisa sembarangan percaya karena siapapun bisa ngeklaim hal-hal yang tidak berdasar. Soalnya kalau kita lihat dari terakhir ini ya, kan ada Infofi itu kan, orang-orang pada buat kontennya gitu. Jadi ada yang asal kopas pakai AI gitu kan, di-generate pakai AI. Pokoknya biar dapat yeping aja lah gitu. Mungkin kalian udah tahu kan meta-meta yeping, Infofi seperti itu. Jadi di internet tuh sangat-sangat noise gitu informasinya. Ada yang cuma sekedar posting aja biar dapat yep gitu kan. Nggak peduli itu tulisannya benar apa enggak, mungkin nggak dibaca lagi kalau terlalu panjang atau gimana gitu. Jadi itu dia, don't trust, harus verify, harus di-verify. Jangan cuman kayak kita baca judulnya atau beberapa kalimat habis itu, oh ini bullish nih, oh ini jelek nih, oh ini scam gitu. Kayak ya balik lagi kitanya harus verify gitu. Jadi Infofi itu sangat noise banget, sangat noise. Semuanya kejar yapping, kejar poin yap tanpa memperdulikan kualitas dari kontennya. Itu sih yang sangat Ya, disayangkan mungkin ya bisa dibilang, sangat betul. disayangkan. Terlebih lagi kan di Twitter kalau engagement rame dapat bayaran kan dari Mas Elon ya. Itu Itu sih. dia. Orang-orang berusaha buat konten sekontroversial mungkin biar dapat engagement yang rame karena mereka dapat bayaran guys gitu. Mereka dapat bayaran gitu. Jadi itu dia sih yang perlu diperhatikan ya. Oke, Hyperliquid gimana Mas? Hyperliquid udah sangat sering dibahas sama Republik Rupiah. Mungkin nanyanya ini gimana dari segi apanya bisa dispesifikin. Kalau Hyperliquid secara umum kita udah sering update juga di YouTube, bisa dicari. Dan dari awal-awal kemunculan Hyperliquid udah dibahas di YouTube RR. Kalau nggak salah timeline-nya itu dikaitkan dengan Binance ya waktu itu ya, kayak Hyperliquid sama Binance gitu. Kita lumayan sering kok update Hyperliquid. Sebelum launching udah ada juga ya di konten di dashboard RR ya. Sebelum launching Hyperliquid, Iya. sebelum launching tokennya ya maksudnya udah ada juga. Udah Oh, sering sebelum kok kita launching bahas. tokennya lupa sih. Udah setahun lalu soalnya nggak inget. Iya. Tapi pas awal-awal launching itu kan di YouTube ada di langsung.
Kalau nggak Ada salah live. waktu itu kita di website RR sama di Discord itu Mm-mm. kita ngomongin tentang FDV yang wajar. Jadi kalau ada di bawah titik tersebut waktu TGE itu menarik untuk di-buy. Dan ternyata benar waktu launchingnya dia ya mirip-mirip sama Monad sekarang lah. Launchingnya di valuasi yang tidak tinggi dan waktu itu kita langsung bilang ke Discord nih kalau tertarik untuk beli langsung di Hyperliquidnya 2 dolaran 2, berapa gitu waktu itu. Hmm. Nah, Itu pas awal launching $2, aku agak lupa deh. Jadi FDV-nya itu 2 billion ya. Aku lupa total supply-nya. Hype, total supply iya 1 billion. Artinya waktu launching 2 billion valuasinya. Kalau L1 yang bagus launching walaupun di billionan masih oke. Hyperliquid sudah membuktikan. Oke, lanjut lagi. segitu sih antara itu ya, antara 3 sampai 4 billion sih kalau nggak salah aku ingatnya. Cuman ya itu udah setahun soalnya. Jadi maklumi ya guys Apa kalau salah FDV-nya beli? angka. Iya FDV-nya. Oh, awal kan dia $2 beli. Artinya FDV-nya 2 billion. Bukan 2 banget, 2, gitu. Oh, iya. Iya, bisa dibilang mungkin 3 billion gitu ya guys ya. 2,2 sampai 3 billion awal Hyperliquid launching. Habis itu kalau sekarang harganya 35, anggaplah 35 billion valuasi FDV. Kalau market cap kan beda lagi ya. Kata sekarang bakal ada unlock lagi kah? Apakah bisa terserap di market? Apakah langsung dijual oleh tim? Nah itu kita pantau lagi. Soalnya nggak bisa kita ngelihat itu kan cuma internal yang bisa ya, yang tahu ya keputusan mereka. Bahas it upgrade Fusaka Min. Bu David, tau nggak tentang detailnya? Um, udah gak begitu ngikutin detail ya, cuman dari segi Hmm. kayak user aja gimana. Seingat saya sih Fusaka tuh membantu L2, jadi rollups yang ada di atasnya termasuk yang lagi paling rame sekarang kayak base, itu jadi makin bisa dapat kapasitas data yang lebih gede, lebih tinggi. Jadi artinya bisa fee-nya itu lebih murah untuk rollups ya. Dan kalau udah rollups-nya murah ya biasanya yang diterusin ke usernya juga jadi lebih terjangkau. Jadi itu sih lebih cepat, lebih murah. Selain itu kayaknya lebih ke segi kayak memudahkan builder sama institusi sama beberapa orang lain yang kalau pengen onboard ke Ethereum. Cuman detailnya nggak begitu ngikutin. Oke, next question. Monat Dechen kah beli? Dechen kah beli? Nah, ini salah satu contohnya yang verifikasi sendiri. Apakah Iya. dengan melihat data-data on-chain-nya DET? Nah, pasti tahu jawabannya. Ya, balik lagi sih. Kalau dari pertanyaan Dechen, yang dimaksudkan Dechen itu seperti apa? Mungkin dari sepi user, tidak ada transaksi, tidak ada fee generate, itu bisa dilihat dari data-data kayak tadi contohnya di file 5, habis itu banyak platform untuk analisis on-chain ya bisa dipakai. Jadi silahkan harus di-verify. Kalau kita lihat data tadi kan udah tuh, bisa mungkin dimundurin time frame videonya ya. Kita udah share tadi kayak di file lamanya gitu. Dan itu belum semua apps yang ke-update di sana. Kalau dari segi token apps, biasanya token terminal bisa apa ya? Aku agak lupa-lupa lagi. Aku biasanya nyimpan aja di draft. Radar yang tadi kita buka. Oh iya, Natradar Terus juga baru buka. ada Dun ya itu tergantung sama orang yang bikin dashboardnya sih. Kalau Dun. Ya, Dun itu third party, jadi bebas apapun bisa buat dashboard. Jadi kalian ya harus pintar-pintar milih dashboard lah, gitu. Karena itu kan bukan official tim yang buat kan. Jadi kalau dikatakan Dechen apa enggak, ya lihat sendiri nanti gimana data-data dari segi on-chain gitu. Soalnya ini kan masih early banget ya dari launching mainnet, belum ada seminggu. Jadi kalau sekarang sih kita lihat TVL masih naik, beberapa apps udah mulai launching yang baru-baru. Dari segi apps yang udah ready di day one, ada 80 yang kita pantau sekarang. Jadi kita lihat lagi nanti sambil jalan. Dan opportunity-nya udah kita share juga tadi di mana aja cara ngelihatnya.
biar terangkum semua, tidak bingung cari ke website sana sini, ke Twitter sana sini. Jadi itu dia. Kalau dikatakan decen, yang lain banyak kok. Jadi kita harus pintar-pintar milih, guys. Oh, baru join live. Ya, bisa dimundurin videonya. Kita udah share tadi kok beberapa platform yang bagus lah untuk mantau dari segi ekosistem. Yang Natradar tadi itu memperlihatkan bagaimana kesibukan on-chain-nya dan fee generate yang paling gede, kesibukannya di mana. Habis itu burn token Monad juga, siapa yang penyumbang terbesarnya kelihatan semua kok keaktifannya. Sama ini sih, apa namanya, kalau misalkan kalian udah sama RR dari siklus yang sebelumnya, mungkin udah agak familiar gitu dengan beberapa project atau ekosistem yang kayak setiap kali kita mikir, oh ini kayak menarik untuk dipantau tuh sih biasanya bener-bener ngelihatnya long term banget. Cuman ya yang namanya manusia kan pasti ada salahnya, ada Mm-mm. benarnya. Jadi memang ada beberapa ekosistem yang di siklus sebelumnya itu kita rasa bakal menarik untuk dipantau, tapi ternyata dari segi eksekusi itu kurang. Dan dari Mm-mm. segi adopsinya juga nggak mendukung. Dan akhirnya yang namanya researcher itu kan selalu mengikuti data ya, dan mengikuti kemana arah market itu bergerak. Setelah belajar dari kesalahan-kesalahan itu, kita jadi bisa sadar, oh ternyata ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan. Jadi dari pelajaran-pelajaran ekosistem sebelumnya, dari siklus sebelumnya, ada kerugian-kerugian yang udah kita lalui, ada kesalahan-kesalahan yang kita lalui, terus akhirnya jadi belajar dan ngelihat dari semua pengalaman-pengalaman itu sih kita jadi kayak ngelihat banget kalau ternyata yang ada di siklus sekarang ini ya salah satu blockchain yang sangat menarik dan wajib banget untuk dipantau itu ya Monad. Karena berbagai alasan yang udah kita bikin di playlist YouTube Monad. Di Ripple Grupnya tuh ada khusus sekitar 20-an lebih video. Dan alasannya adalah karena pasar kripto tuh kan masih sangat kecil-kecil banget ya. Hmm. Jadi dari segi user dan adopsi itu sangat-sangat kecil banget, sangat-sangat early, sangat-sangat muda. Tapi orang itu udah ngerasa kayak, oh ya udah cukup kripto segini aja gitu loh. Kesannya itu jadi kayak mereka nggak pengen pasar itu bertumbuh lebih gede lagi, dan makanya mereka jadi kesannya terlalu bearish. Sedangkan kalau Hmm. kalian coba deh keluar dari pasar kripto, keluar dari rumah, keluar dari device kalian, komputer, HP dan lain-lain. Coba hidup sehari-hari gitu, ketemu sama teman, keluarga gitu yang lagi nggak di kripto. Pasti kalau kita nanya-nanyain tentang hal ini tuh mereka nggak peduli. Mungkin bukan nggak peduli ya, tapi belum peduli. Jadi Hmm. kayak sebagian besar dunia itu masih nggak tahu, nggak peduli, nggak yakin, terus kayak apa sih kripto-kriptoan nggak jelas, sentimen dan perspektifnya itu masih jelek banget. Makanya yang saya bilang kripto Twitter, orang-orang yang sekarang kripto native itu jumlahnya sangat-sangat kecil dan cuman kayak bubble doang. Cuman kayak circle-circlean doang, city. Jadi masih early. Bahkan kalau kita ngelihat internet pun, internet tuh masih muda banget. Kalau kalian lahirnya di bawah tahun 2000, itu ya kurang lebih kalian usianya sama dengan usianya internet gitu loh. Hmm. Jadi kalau mau diomongin internet aja masih muda, gimana lagi kripto gitu. Tapi kalau kalian masuk ke sini cuman pengen jadi pesimis doang, ya memang sih yang pesimis tuh biasanya terdengar kayak pintar, cerdas, kayak wah ya inilah kenapa semuanya bakal zero, semuanya bakal jatuh, hancur. Jadi terdengar kayak pintar. Itu kan ada kayak istilahnya, pesimis terdengar smart, tapi yang optimis yang make money. Dan yang optimis itu adalah contoh-contoh orang yang waktu dulu di masa internet ada .com bubble, mereka nggak cuma ngelihat .com aja mana domain-domain yang bisa dibeli trading nanti kita cuan, enggak. Mereka ngelihat mana yang beneran bisa jadi infrastruktur, mana yang bisa beneran jadi produk yang nanti bakal dipakai orang, dan terbukti benar orang-orang yang akhirnya bertaruh dengan Amazon, bertaruh dengan Google, bertaruh dengan Microsoft, Facebook dan kawan-kawannya, mereka lah yang optimis dan make money. Tapi di waktu Hmm. .com bubble banyak banget yang pesimis yang akhirnya malah tersapu bersih. Mereka terdengar pintar waktu itu, tuh kan bener bubble-nya pecah gitu. Tapi yang optimis ya mereka make money lebih lama sampai long term sekarang pun sustainable, udah pasar saham gitu kan tradisional ya digotong di carry sama teknologi.
sama perusahaan-perusahaan itu. Jadi kalau misalkan kalian lagi di fase-fase mungkin merasa terlalu sentimennya buruk, kayaknya semua orang tuh Hmm. lagi bearish, kita jangan ngambil ekstrim deh. Kalau terlalu ekstrim optimis juga nggak bagus karena jadinya naif. Jadinya kesannya kayak, oh semua bakal baik-baik saja, itu juga enggak. Tapi kalau terlalu ekstrim yang sampai ngerasa, wah semuanya bakal hancur, nol, gelembung, altcoins mati semua, jelek semua, nggak ada yang bagus, ya itu juga jadinya malah nggak nemu titik tengah yang seimbang gitu. Sedangkan kalau misalkan kemarin sih ada yang bagus di Twitter ya. Ini salah satu investor yang Monat itu dari venture capital Dragonfly. Nah, yang si Asip ini kemarin habis ngasih tahu contoh kayak orang-orang di kripto itu cuman karena sideways gitu kan selama 12 bulan, sideways setahun terakhir tuh jadi kayak nggak excited gitu loh sama kripto. Dan pasar kripto kan kecil, kayak tadi kita bilang. Jadi orang luar nggak peduli kripto, orang yang di kripto makin nggak peduli lagi karena choppy doang, sideways doang, nggak kemana-mana, jadi nggak kayak tertarik. Sedangkan kalau kita ngeliat dari zamannya Amazon yang dia kasih contoh di sini, itu 20 tahun dia nggak menghasilkan pendapatan. Dari segi fundamental nggak dapet. Dan itu dia kasih tahu orang-orang kalau dulu udah langsung pesimis, ya udah internet gak bakal ada yang berhasil. Amazon yang dulu mungkin cuma jualan buku, nggak jualan e-commerce global gitu, semua barang ada di Amazon. Kalau semua investornya pesimis. Tapi untungnya ada orang-orang yang optimis, yang akhirnya membentuk masa depan, yang akhirnya make money lebih banyak. 20 tahun fundamental nggak ada, pendapatan nggak ada. Dibilangnya katanya ini investornya rugi semua, rungkat semua. Tapi selama 20 tahun itu, akhirnya dari berbagai macam sentimen yang sudah lewat, lihat Amazon sekarang ada di mana. Dan kalau misalkan kita bandingin dari segi on-chain, itu data-data on-chain tahun 2025 jauh lebih bullish daripada internet loh. Kalau kita bandingin sama Facebook ya, dia itu mencapai angka 100 juta dolar pendapatan tahunannya itu makan waktu 3 tahun. Aplikasi on-chain kurang dari setahun. Jadi fundamentalnya itu lebih cepat daripada internet zaman dulu, lebih cepat daripada Web 2, dan pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingin sama infrastruktur internet yang kayak tadi saya bilang, kayak masih sangat muda banget. Dan kripto lebih muda, tapi pertumbuhannya jauh lebih cepat. Fundamentalnya lebih oke, aplikasi on-chain lebih menghasilkan, karyawannya nggak perlu sebanyak kayak perusahaan-perusahaan Web 2. Jadi akhirnya orang-orang yang terlalu pesimis itu kesannya kayak kelihatan banget nih. Kayak tipikal-tipikal orang yang pengennya itu uang itu mudah, instan, tapi nggak pengen building sesuatu yang benar-benar penting. Kalau peduli sama masa depan kripto dan pengen kripto itu bertumbuh lebih dari jumlah user yang sekarang, bakal ada lebih banyak orang adopsi on-chain, bakal ada lebih banyak orang yang percaya, ya itu bakal makan waktu. Sekarang udah jauh lebih cepat pace-nya, lajurnya. Jadi kalau orang-orang terlalu bearish dengan semua blockchain-blockchain yang baru launching, itu jatuhnya sama kayak Republik Rupiah di siklus lalu waktu kita bearish sama Solana. Karena kita pikir Ethereum udah cukup. Kita pikir nggak bakal ada lagi blockchain alt L1 yang bisa menambahkan user. Ternyata buktinya kita salah waktu itu. Untung pas FTX rungkat, kita mengulang kembali risetnya, kita ubah tesis kita, dan akhirnya percaya kalau FTX sudah rungkat, semua praktek-praktek jahat dan kriminalnya udah lewat, sekarang bener-bener builder masuk. Makanya kalau kalian lihat di video kita waktu FTX rungkat, kita fokusnya ke breakpoint. Waktu developer dan builders itu bikin aplikasi yang penting yang bakal membawa user masuk. Sekarang buktinya sudah bangkit, muncul, dan revenue paling tinggi sekarang Solana dibandingkan sama kayak yang Ethereum. Jadi itulah kenapa kita sekarang merasa orang-orang terlalu bearish karena pasarnya aja nggak mendukung. Kalau pasarnya mendukung, pasti mereka juga merasa kalau ada opportunity di sini. Dan sekarang yang kita lihat sih, kalau dari segi left curve-nya kayak nggak perlu tesis yang terlalu ribet-ribet, ya Monad tuh kayak Ethereum dan Solana gitu yang kayak kita udah bilang dari dulu. Sedangkan launchingnya dia di valuasi yang rendah sama kayak waktu Hyperliquid launching daripada launching di bull market. Jadi tinggal kita lihat aja nanti ke depannya. Kalau memang ekosistemnya Monad itu fokusnya bagus, mereka nggak mencari bubble-bubble yang di city doang, tapi berusaha onboarding dunia mainstream, ya itu mantap banget sih opportunity-nya. Amazon 20 tahun sampai dia dapat revenue, aplikasi on-chain kurang dari setahun udah dapat revenue.
Dan kalau Monad nanti bakal dapat fundamental yang bagus dari segi onboarding on-chain-nya, ya itu jauh lebih cepat daripada internet dulu. Bro, Hyperliquid aja 90 juta loh revenue 30 hari terakhir. Kalau dilihat dari token terminal, belum ada, udah setahun ya kurang lebih ya. Hampir kayak November deh. Amazon 20 tahun ya baru generate. Itu sih, Jadi ya, pertumbuhan di kripto lebih cepat dilihat dari zaman internet dulu. Karena kan banyak juga yang anak-anak muda ya, yang udah melek internet, udah biasa menjelajah di internet, jadi lebih mudah on board-nya. Tapi nggak semua generasi bisa kayak kita, jadi syukurlah gitu. Kalau kita mau adopsi, yang anak-anak mudanya sangat bersyukur, karena itu di era kita gitu. Di era anak kita mungkin nanti udah beda lagi gitu kan. Jadi ya, kita masih stay relevan. Kalau yang di usia kita yang nggak terlalu melek, yes, ya disayangkan aja gitu kayak. Soalnya kan teknologi itu berkembang dengan pesat ya. Kita harus stay relevan terus gitu. sama kayak ini apa? Dulu pernah dengar nggak analoginya? Apa Jadi tuh? dulu sebenarnya bukan analogi sih, ini real sih kenyataan. Kalian bisa Google. Kejadiannya tuh kalau nggak salah di Inggris. Hmm. Waktu itu ada masalah yang dipikir bakal jadi masalah permanen di masa depan. Nah, itu masalahnya adalah dulu kan kendaraannya pakai kuda ya. Jadi Hmm. sebelum ada mobil, motor dan kawan-kawan itu. Sebelum ada mesin lah. Nah, itu permasalahan yang mereka prediksi, analis-analis nih dulu prediksi ya. Ini di Hmm. masa depan bakal jadi ada masalah kotoran kuda terlalu banyak. Karena semua orang Hmm. bakal berkendara pakai kuda, terus pada pup di mana nanti kudanya. Harus ada septic tank, harus ada storage dan pembuangan yang lebih terstruktur gitu kan. Jadi tata kotanya lebih rapi, nggak kotor dan nggak bau gitu. Nah, itu analis prediksi itu masalah di masa depannya. Karena mereka pesimis. Kalau orang pesimis mikirnya cuma ada kuda yang larinya lebih cepat. Tapi kalau orang optimis mikirnya bakal ada motor, bakal ada mobil, bakal ada kereta, bakal ada Pesawat. roket. Elon Musk malah minta ke bulan gitu kan. Kalau orang yang pesimis pasti mikirnya, pesawat aja sekarang mahal tiketnya gimana bisa. Itu orang pesimis. Orang yang Bahaya optimis. gitu. Nah ya, kalau optimis mah bikin produk, make money ya kan. Sedangkan yang Hmm. pesimis mungkin terdengar pintar, tapi yang optimis bakal berjaya sih nanti long termnya. Itu dia. Soalnya emang kalau kita lihat dari segi market ya, wajar kalau banyak yang pesimis, market sideways, boring. Di crypto itu sideways setahun itu boring banget. Sideways 3 bulan tuh boring banget. Karena di crypto itu kan trend-nya cepat banget berganti, narasi cepat berganti, volatilitas sangat tinggi gitu kan. Jadi buat orang-orang yang udah keep in touch di crypto itu pasti sangat boring gitu. Wajar. Pas market lagi buruk, semua orang, bukan semua sih, rata-rata banyak kok yang pesimis. Dan itu wajar. Tapi masih ada nggak yang optimis? Masih ada gitu. Pas bear market dulu 2022 banyak yang hilang. Yang dulunya sering buat konten dan lain-lain, buat konten kripto, entah itu GameFi, DeFi dan lain-lain, banyak yang menghilang dari line gitu. Wajar, karena market benar-benar hancur. Kayak nggak ada harapan, rasanya bubble udah berakhir, go to zero gitu aja narasinya semuanya gitu. Di berita pun juga gitu, berita-berita mainstream gitu. Wajar, wajar gitu. Itu kan psikologi manusia juga ya, mental orang tuh setiap orang beda-beda gitu. Jadi itu dia. Kalau kita bilang sentimen buruk, ya market pun lagi buruk juga. Wajar orang itu berpendapat pesimis gitu. Kalau lagi euforia, gak ada tuh kata pesimis. Gak ada. Semuanya bilang bullish, bullish gitu. Karena euforia gitu. Launching ini add in, launching itu add in gitu. Duitnya ada karena semua lagi naik gitu. Nah, di sanalah titik pasar itu panas gitu. Jadi yang justru was-was di sana karena noise banget juga, bias infonya. Oke, Nah, ngomongin banyak bias, ini. ini ada tweet yang bias juga. Hmm. Apa yang buat RR bullish Kemon? Jadi disclaimer aja, kita bias karena kita sudah memantau sejak FTX collapse. Jadi waktu Hmm. pertama kali mereka sebelum raise fund yang gede, sebelum ekosistemnya terbentuk, sebelum komunitasnya juga banyak dan solid, itu kita udah mantau. Jadi ada biasnya lah, kita udah makan waktu selama ini. Jadi pada saat yang sama pun kita jadi kenal sama timnya.
dan tahu aja mereka keahliannya gimana, apakah kompeten atau tidak. Jadi kalau ada yang nanya apa yang membuat kita bullish sih, beberapa alasannya yang kita udah tweet di RR ya. Itu yang pertama dari segi teknis. Jadi teknologinya itu benar-benar secara fundamentalnya unik. Beda, belum pernah ada yang nyobain karena belum ada yang berani. Karena memang sangat susah, makanya makan waktu lama dan butuh duit yang banyak juga. Jadi dari segi teknologi bukan cuman pengen launching TGE terus mereka cabut, tapi mereka pengen membangun ekosistemnya juga. Jadi bukan cuma teknologinya bagus, tapi aplikasinya pun menunjukkan, ini loh buktinya kita butuh tech kayak begini. Karena sebelumnya nggak pernah ada aplikasi yang begini. Nah, terus yang kedua alasannya yaitu tadi, aplikasinya tuh masif di awal, udah banyak investor yang funding juga aplikasi ya, bukan funding untuk L1-nya sendiri. Jadi orang-orang pun merasa, wah kayaknya bakal bisa nyobain nih aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya nggak ada di EVM. Terus komunitas. Dan komunitas ini bukan berarti komunitas yang sekarang ya, yang pada dapat airdrop, yang pada dari awal, tapi komunitas yang bakal terbentuk seiring waktu juga. Karena pasti bakal ada yang nanti tiba-tiba gara-gara sentimennya buruk, mereka jadi nggak percaya lagi, mereka pergi atau pindah atau pivot. Nah, nanti bakal ada datang, entah karena alasan price action, entah karena alasan adopsi atau aplikasinya, pokoknya nanti bakal berganti-ganti dah. Orang keluar dan masuk pada um, intinya nanti bakal terbentuk komunitas yang bakal jadi fondasi penting. Karena dulu kalau Ethereum bisa survive waktu hack yang paling gedenya itu, Solana juga survive waktu FTX collapse, dan Hyperliquid udah berkali-kali diserang sama centralized exchange, itu semua bisa survive karena community-nya. Terus yang keempat, dari segi tim itu kompeten banget, background-nya mereka, dan pengalamannya mereka, dan visinya mereka tuh building untuk jangka panjang. Mereka dari dulu nggak pernah kayak main-main KPI terus kayak semuanya dimanipulasi atau cuman bohong-bohongan lah. Bener-bener mereka ya udah kalau sekarang valuasinya kecil, kita tunggu sering waktu. Sekarang TVL-nya kecil, yang penting perlahan tapi pasti. Mereka tipikal yang kayak pelan-pelan building yang real aja, nggak usah bohong-bohongan dan memanfaatkan hype yang terlalu banyak. Dan kalau ada orang yang nge-FUD, mereka tuh humble. Bukan tipikal yang kayak marah atau ngelawan balik, tapi justru mereka bilang, oke nanti kita jadiin feedback, coba gimana caranya biar itu benar. Nah, terus sama dari segi investor aja sih, seluruh crypto Twitter invest, dan yang dukung dia bener-bener GGWP sih. Makanya kalau kalian ngelihat dominasi mindshare-nya di Twitter itu selama 3 tahun terakhir yang Monad yang paling top. Kalau kalian lihat di Kaito sama di Cookies.fun yang kayak gitu-gitu sih, dari segi mindshare banyak banget yang ngomongin. Dan kita pikir selama banyak yang ngomongin, meskipun yang ngomonginnya pun jelek, sentimennya buruk, tapi itu tetap membuat dia relevan. Kalau project udah nggak pernah diomongin, itu biasanya udah nggak relevan lagi. Karena ada banyak tuh yang di siklus lalu, dulu-dulu dibilangnya katanya killer, sekarang udah nggak ada yang ngomongin jelek aja nggak ada sekarang. Ya artinya udah perlahan-lahan mulai pudar relevansinya Iya, gitu. ada lagi tuh yang kemarin ada kasus nggak terlihat di City sama sekali. Sampai karena ada yang bahas jadi, oh, Tegi udah bawa ini ke City lagi gitu. Padahal proyek besar loh. Top 10 Apa masih nggak tuh? ya? Aku nggak tahu. Itu yang kasus hack itu loh. Oh, itu. Top Iya kan, 11. sampai Peringkat 11 kasusnya loh itu. dilaporin ke FBI FBI. dan Iya. orang-orang nggak ada yang ngomongin. Nggak ada yang ngomongin di Saking City. sudah tidak relevannya gitu. Dan itu sih menurut saya definisi yang perlahan-lahan bisa dibilang dead gitu. Coba deh kalian kalau ngeh ya top 11 di CoinGecko. Jadi itu kemarin ada kasus dan nggak banyak yang ngomongin padahal itu sangat krusial. Padahal biasanya kalau yang main share gede banyak yang ngomongin entah itu baik sama buruk, sedikit pun ada. Jangankan kasus, yang aneh-aneh, yang baik-baik pun bisa dipelintir, yang aneh-aneh bisa dipelintir, semuanya langsung ngomongin gitu. Jadi itu dia stay relevan. Itu ngakak sih bacanya, aku ada yang komen gitu kan, Peng sudah bawa ini ke City, ke timelineku gitu, karena benar-benar tenggelam gitu, gak ada yang ngomongin. Dan masih loh, proyek itu kok guys. Oke, itu lagi tentang sentimen dan kita juga udah ngobrolin tentang sentimen, maksudnya dari secara dunia internet ya, kan semua orang itu bebas berpendapat, ada yang narasinya digoreng ke sana ke sini, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Nah, itu kita harus bijak-bijak tetap harus verify, bijaklah menggunakan internet.
Kita udah bahas tadi kok itu. Oke, pertanyaan dari Sang Putu. Yang di Nodax itu yang nama koinnya Mon, apakah itu Monat ya? Saya nggak punya Indodax sih, nggak bisa mastiin. Kalau mungkin mau make sure, lihat aja logonya. Logonya beda kok, pasti sendiri. Logonya Monat. Mungkin bisa lihat itu aja untuk verify. Sama biasanya kan ada tuh deskripsinya, habis itu nama lengkapnya, proyeknya apa gitu kelihatan mungkin ya. Soalnya nggak make Indodax jadi kurang tahu. Oke, lanjut lagi. Kalau token yang proyeknya bagus tapi harganya turun terus, apakah jadi bendera merah? Nah Nah, ini, ini balik ke yang tadi chartnya Amazon tahu. hmm, Itu kan bener-bener nggak menguntungkan gitu loh. Dan mungkin kalau orang investasinya itu berdasarkan fundamental, kan kalau saham orang fundamental kan. Revenue-nya gimana, proyeksinya gimana. Dan itu nggak ada selama 20 tahun. Terus akhirnya sekarang gimana kalau orang masih hold dan invest Amazon saat itu? Jadi itu sih contoh-contohnya. Mungkin red flag untuk apa namanya? Untuk project yang jelek tapi harganya naik, justru itu lebih red flag. Karena kalau yang tokennya projectnya bagus tapi harganya turun, bisa jadi cuman karena mereka memang tidak terikat aja. Jadi projectnya bagus itu karena dia memang jadi infrastruktur yang ya udah gratis, siapapun bisa pakai, terbuka, permissionless, terus akhirnya jadi gak ada alasan orang untuk beli tokennya. Sedangkan kalau orang beli token biasanya kan trader atau apa gitu, bukan builder. Jadi dua hal yang berbeda yang kadang suka terpisah. Kalau red flag sih enggak, lebih ke red flagnya kalau projectnya jelek harganya naik, itu dia. Jadi itu kebalikannya kalau menurut saya. itu yang sering kita bahas juga kan, misalkan kalau ada yang nanya, ini proyek A gimana, bullish atau enggak? Nah itu kadang gini, kadang bingung. Ini yang dibahas mau price action tokennya atau dari segi proyek fundamentalnya gitu. Soalnya kalau cenderung dari harga yang naik, orang-orang tuh bilangnya bullish, itu harga tokennya gitu. Proyeknya beda lagi kan gitu, tergantung keterkaitannya dan fundamental proyeknya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, fundamental proyeknya dan juga harga token. Jadi kalau mungkin kalian yang baru menavigasi di dunia kripto gitu kan, itulah pentingnya tokenomics, habis itu kejelasan dan keterkaitan tokennya terhadap proyeknya apa gitu. Jadi itu yang berbeda sebenarnya guys. Proyeknya bagus banget, fundamental proyeknya bagus banget. Misalkan kita ngomongin aplikasi di Web3 gitu kan, kan banyak tuh ada aplikasi, entah itu DeFi, entah itu apapun itu. Aplikasinya bagus banget, ngebantu banget, banyak orang yang make, tapi harga tokennya nggak naik-naik gitu. Gitu. Padahal aplikasinya revenue-nya gede banget gitu. Sampai sekarang tahan di cycle sebelumnya gitu. Tapi tokennya nggak pumping gila-gilaan. Nah itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kita mau ngomongin proyek dari segi fundamentalnya atau dari segi harga tokennya gitu. Jadi itu dia yang patut kalian pantau juga kalau di Web3. Jadi nggak bisa asal proyek A bagus, pasti tokennya naik. Belum tentu juga. Kan balik lagi ya, ada secara eksekusinya gimana dari tim untuk onboarding gitu. Jadi banyak faktor gitu kalau di sebuah proyek yang harus kita perhatikan. Misalkan timnya sangat kredibilitasnya tinggi, bagus, orangnya pintar-pintar dan lain-lain segala macam, jejak terbangnya bagus, tapi eksekusinya kurang gitu. Bisa jadi gitu. Soalnya semua itu kan berkaitan ya, dunia bisnis itu ya. Kayak membangun perusahaan itu semuanya berkaitan. Ada produknya yang bagus, tapi dia nggak tahu cara jualan produk gitu, cara marketingnya nggak tahu, salesnya nggak tahu, ternyata produknya nggak laku. Padahal produknya bagus banget gitu. Ada yang produknya biasa-biasa aja, kurang gitu, kayak udah lumrah, tapi eksekusi marketingnya kencang banget, jadi laku banget gitu. Gitu. Jadi itu sih yang patut diperhatikan juga guys kalau meriset. Kalau mau nih sekalian ku kasih lagi detailnya. Ini harganya Amazon 10 tahun pertama. Mirip sama usianya siapa? Yap, Ethereum. Ethereum baru aja 10 tahun dan inilah price action 10 tahun pertama Amazon. Sideways terus. Bener-bener 10 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Dan kalau misalkan kita bandingin investor dulu yang mengandalkan fundamental ya pasti pada nggak masuk di Amazon karena rasio PE-nya, price earnings-nya itu ya nggak bagus gitu loh. Dari segi fundamental tadi yang kita pertama bilang kayak revenue-nya ya kan, profit and loss-nya tuh bener-bener nggak ada 20 tahun. Makanya 10 tahun isinya sideways doang.
Tapi itu kalau orang bener-bener ngeliatin dari segi yang pesimis, oh ya udah Amazon cuman Amazon yang sekarang. Nggak bakal ada Amazon yang tahun 2025 jadi e-commerce pusatnya global, orang dari seluruh dunia itu trading barang gitu kan, jual beli barang, kirim sana sini, dan jadi bener-bener ekosistem yang punya ekonomi digitalnya gitu loh. Nah itu kalau orang pesimis, nggak bakal beli Amazon, nggak bakal nge-hold, nggak bakal merasa ada apa-apa di sini, karena mereka nggak bikin profit 20 tahun, dan gerakan harganya 10 tahun itu sama sekali tidak bagus, sideways doang isinya. Ya mirip dengan infrastruktur yang general purpose, Ethereum, Solana, Monad, apapun itu dah pokoknya. Kalau kita percaya kripto cuman gini-gini doang, cuman memes doang, trading doang, gambling doang, ya iya memang jangan pegang gitu, altcoins jelek semua, udah sell, mending balik ke aset tradisional. Tapi kalau kita pengennya percaya dunia bakal masuk on-chain, semua hal di dunia ini bakal masuk on-chain. Ya kalau masuk on-chain pasti ke general purpose, nggak bakal masuk ke blockchain yang khusus spesifik hal tertentu doang. Karena kalau kayak Amazon dulu, orang mikirnya tertentu banget spesifik cuman buat jualan buku. Nah sekarang ternyata pertumbuhannya dia bisa jualan apapun gitu kan. Sejualan robot, jualan mobil, jualan barang apapun dari kecil, besar, mahal, murah. Seluruh dunia bisa pakai Amazon. Nah kalau misalkan kita sekarang merasa kripto udah gini-gini doang, usernya ini aja, aplikasinya itu aja, ya udah sell aja semua aset kriptonya karena jelek memang sekarang. Masih belum menyentuh titik-titik adopsi yang kayak kita harapkan sejak berapa tahun yang lalu gitu loh. Tapi ya kalau optimis dan merasa kita masih early banget, ya itu ada alasannya untuk tidak merasa red flag. Justru kalau projectnya jelek harganya naik red flag, tapi kalau projectnya bagus harganya turun itu opportunity. Balik lagi cara melihat POV masing-masing guys. POV masing-masing. Kalau dibilang dari segi industri secara overall kan, ya dari tahun ke tahun ada aja perkembangannya. Ada aja perkembangannya dari segi adopsi, dari segi regulasi juga di US yang sangat mendukung regulasi sekarang gitu kan. Yang dari dulu padahal nggak pernah didukung, sekarang udah mulai terbuka gitu kan, udah dimulai didukung. Negara-negara lain harapannya dapat juga menjadikan referensi ya. Biasanya kan dari US dulu, karena negara adidaya. Itu sih kalau dari segi perkembangan industri. Yang believe aja tetap gitu, karena semakin banyak perkembangan di industri. ETF contohnya salah satu, segi kepercayaan besar juga. Masuk akal juga kalau projectnya jelek, kok harganya malah naik. Masuk akal digoreng. Banyak kok yang tiba-tiba naik, gila-gilaan. Boom and bust tuh banyak banget. Ya begitulah guys, karena ini udah nggak kerasa ya 1,5 jam kita ngobrol santuy di live stream kali ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di live stream minggu depan. Semoga udah cukup mengisi hari kalian ya guys. Kalau kalian masih punya pertanyaan bisa join di Telegram atau Discord Republik Rupiah. Linknya ada di deskripsi. Semuanya free, bisa ngobrol-ngobrol santuy bareng teman-teman di sana. Dan kalau pengen nonton live stream lagi dan tanya-tanya lagi, kita ada live stream setiap hari Sabtu jam 12 siang WITA. Jadi see you guys. Di Rafin ada tambahan lagi nggak untuk live stream hari ini? Aman guys, stay safe dan tetap optimis, tapi hati-hati dengan berbagai aktor-aktor yang buruk dan jahat dan bakal memanfaatkan uang kalian. Jadi itu intinya harus stay safe selama periode market seperti ini. Thank you guys. Yo guys, sampai jumpa lagi guys ya. Cheers.